kelas 3, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita ya. Kalau kemarin kita belajarnya tentang energi dan bentuk energi. Nah, hari ini kita belajar tentang sumber energi ya. Jadi ada beberapa sumber energi yang ada di sekitar kita ya. Nah, sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Contohnya matahari, bahan bakar minyak dan gas, makanan, baterai, dan juga yang terakhir adalah listrik ya. Jadi 5 sumber energi yang ada di sekitar kita ini sangat mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu energi matahari ya. Nah, energi matahari adalah sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi, dan juga energi matahari itu menghasilkan dua, yaitu cahaya dan juga panas. Cahayanya digunakan untuk tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, sedangkan panasnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Nah, yang kedua, bahan bakar minyak dan gas. Bahan bakar minyak dan gas ini termasuk sebagai sumber energi yang banyak juga digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya digunakan sebagai sumber energi untuk menjalankan kendaraan bermotor ya, seperti bensin dan yang lainnya. Dan untuk gas biasanya kita gunakan saat kita menggunakan bahan bakar untuk kompor kita ya di rumah, yaitu bahan bakar kompor gas ya. Jadi bahan bakar minyak dan gas ini akan menghasilkan energi jika mengalami reaksi kimia. Jadi ada beberapa proses yang harus dilakukan sehingga bisa digunakan dalam kehidupan manusia untuk sebagai sumber energi ya. Nah, yang ketiga adalah makanan ya. Makanan sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita melakukan segala aktivitas. Bila kita tidak makan, maka kita akan loyo ya, tidak bisa beraktivitas dengan maksimal. Makanya kita perlu makanan. Makanan ini untuk dicerna menjadi energi bagi kita untuk beraktivitas ya. Di dalam makanan pun banyak macamnya, ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada lemak, ada vitamin dan mineral. Semuanya ada di dalam makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Yang keempat adalah baterai. Nah, baterai juga merupakan sumber energi, dan di dalam baterai ini terdapat zat kimia yang dapat menghasilkan listrik. Dan biasanya baterai digunakan untuk beberapa alat ya yang bisa membantu kegiatan manusia. Contohnya misalnya seperti senter, kemudian ya ataupun robot-robot mainan ya, dan juga menggerakkan jarum jam ya. Berbagai macam contoh lagi yang bisa kita lihat ya dalam kehidupan kita dari kegunaan baterai sebagai sumber energi ya. Yang terakhir, yang kelima adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang paling banyak dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari ya. Dan hampir semua kegiatan manusia itu berhubungan dengan listrik. Dan energi listrik ini biasanya digunakan untuk memasak, kemudian untuk kegiatan di rumah ataupun kegiatan di perkantoran ataupun kegiatan umum di luar ya, dimana digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik yang bisa membantu dan memudahkan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan energi listrik ini ya dihasilkan oleh pembangkit listrik ya. Jadi kalau tidak ada pembangkit listrik maka tidak ada energi listrik. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sumber energi ya, yaitu energi matahari, kemudian energi bahan bakar minyak dan gas, kemudian makanan, baterai, dan juga yang terakhir adalah energi listrik. Oke, Bu harap bisa kalian tuliskan di buku catatan kamu, dan untuk latihan kamu adalah
kamu tuliskan 3 contoh benda atau alat yang kira-kira menggunakan sumber energi yang sudah kita bahas tadi ya. Kira-kira benda apa yang ada di rumah ataupun alat apa yang ada di rumah ataupun kegiatan apa yang ada di rumah yang kira-kira menggunakan sumber energi yang sudah kita pelajari untuk materi hari ini. Oke, silakan kalian tuliskan di buku latihan kamu dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengan cara melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak dari orang sekitar. Sampai di sini dan sampai jumpa.